يالله اطلبك يا خير والي جد علينا بأكبر عطية tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Jadi kita doa untuk berjamaah bimaknal am, umum, semua. Imam Haddad mengatakan mereka orang-orang baik yang kalau berdoa mereka itu tidak melupakan kaum muslimin. Dan itu pekerjaan wazifah para aulia Allah. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala kalau berdoa apa? Itu doanya untuk umum. Semua umat Nabi Muhammad didoakan. Allahumma ighfir li jami' umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham jami' umat Sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hajata umat Sayyidina Muhammad. Itu doa mereka, para wali-wali Allah, kekasih Allah. Makanya mereka dikatakan pakunya dunia. Ya, dia pakunya dunia. Kenapa? Mereka haula'i mudafi'unal bala' min Allah alladzi sayanzil. Mereka itu adalah penolak-penolak balanya Allah yang akan turun di muka bumi. Laulahum, kalau bukan karena mereka, la halakna, hancur kita, binasa. Manda arabak fi waktu lail. Siapa yang suka ngetok pintu langit di waktu malam? Haula'ir rijal al-mugarrabihna indallah. Orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah. An-nas naimin haula'i gaimin. Manusia sare tidur, mereka bangun di waktu malam. Yatrukunan naum, nggak mau tidur. Untuk apa? Li ajlikum, karena kalian banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, mereka yang menghambat di waktu malam. Ulah diturunkan besok ya Allah, ulah dianukan ya Allah, ulah disiksa haula. Jangan dianukan umat Nabi Muhammad. Berikan rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Man yudafi, siapa yang orang bilang menolak itu? Siapa yang minta kepada Allah untuk tidak diturunkan mayanjil bala? Haula irrijal. Siapa itu haula irrijal? Al auliyaillah, wali-wali Allah, kekasih Allah. Kalau nggak ada mereka habis kita. Maka dikatakan laula syuyukhun rukka. Kalau bukan karena kakek-kakek, orang-orang tua, orang-orang kolot, orang-orang ahli ibadah, orang-orang soleh, kalau mereka tidak rajin ruku di waktu malam, sujud di waktu malam, ya, walaula, ya, kalau bukan juga orang bilang al ummahat ruddah, ibu-ibu, ya, yang menyusukan anaknya, walaula hayawanun, ya, rutak. Kalau bukan karena hewan-hewan, binatang-binatang pemabak biak yang memakan, mama biak makan. Kalau bukan karena mereka tiga ini, ya, la subba alaikum minas sama'i subba. Kata Allah, niscaya akan aku turunkan balak bencana dari atas langit, ya, deras untuk kita. Tetapi karena mereka tiga kelompok ini, maka Allah angkat, Allah tahan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa bersyukurnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Betapa gembiranya kita digolongkan an yaj'aluna min ummatina Muhammad, ummatan marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini nggak bisa cuman sehari dua hari, Bapak-bapak. Syukur ini dia bilang katakan, makanya kata dikatakan di dalam kitab lau sajadna, kalau seandainya kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala min hina khuliq, dari mulai kita diciptakan sama Allah sampai kita mati meninggal dunia, au law sajadal abdi sab'ina sanah, kalau seorang hamba itu sujud kepada Allah, kerjanya sujud selama 70 tahun sujud sama Allah, tidak akan pernah bisa mengalahkan, ya, nikmat, ya, nikmat diutusnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatul Islam wal hidayah, nggak bakal bisa antum tebus walaupun antum 70 tahun sujud sama Allah Subhanahu wa taala, syukran lillah, berterima kasih sama Allah, nggak bakal bisa menebus, ya, satu detik ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main. Begitu keluarnya Rasulullah ke muka bumi ini, kelas menjadi perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dihitung. Kenapa dihitung? Umat-umat terdahulu itu kalau bikin dosa, mereka langsung dihukum sama Allah. Dihukum langsung, halan, nggak pakai orang bilang ditunggu, langsung dihukum, ya. Bahkan kadang-kadang kalau mereka melakukan dosa, fakutiba,
ya, ditulis di atas ya khasyab, di atas mereka punya kusen-kusen rumah itu tertulis Fulan bin Fulan tadi malam maksiat, Fulan bin Fulan tadi malam berzina, maktub kutibat tertulis ya, di dalam pintu-pintu mereka tertulis. Malu ya, jangan main-main, halan langsung orang-orang dulu. Tetapi umat Nabi Muhammad, tadi malam maksiat bawa perempuan jalan-jalan, muter-muter di pleret, muter-muter. Ayat itu tertulis. Ayat tanda itu di wajah ente. Ayat. Tetapi umat-umat terdulu itu subhanallah, nampak di wajah mereka terlihat para pendosa-pendosa itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka umat-umat terdahulu as-sabiqah. Tetapi subhanallah ya, ketika datang Nabi Muhammad ya, lain, beda haluannya, beda keadaannya. Umat ghair umat ya. Umat Nabi Muhammad tidak seperti umat-umat yang dulu, diberikan kemuliaan, diberikan keagungan, diberikan keistimewaan, diberikan ya orang bilang kehebatan ya, keluhuran dan keagungan yang tidak seperti umat-umat terdahulu. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum. Man yukhatib? Siapa yang diajak dialog sama Allah? Saha? Antum. Kita. Yang diajak ngomong sama Allah tuh kita. Kuntum, kalian, hei umat Nabi Muhammad, sebaik-baik umat, khairu ummah ukhrijat linnas. Ente ini sebaik-baik umat ya, yang terlahirkan, orang bilang diberikan di zaman-zaman sekarang. Berarti umat-umat terdahulu nggak ada apa-apanya sama ente orang. Bayangkan sholat yang kita lakukan umat Nabi Muhammad mengalahkan sholat-sholat yang ratusan tahun umat-umat terdahulu. Mereka itu para malaikat-malaikat itu ya, malaikat Jibril minta izin sama Allah untuk naik ya, orang bilang melihat itu, orang bilang ya, untuk mengetahui surganya Allah Subhanahu wa taala. Minta izin sama Allah untuk memutar dengan sayapnya yang luar biasa. Sampai kemudian kelelahan malaikat Jibril, belum nyampe juga dia ke surga. Ya. Maksudnya belum bisa muterin surga itu. Seberapa luasnya surga? Nggak nyampe. Sudah jalan beratus beribu-ribu tahun malaikat Jibril ente nepi memutari surga itu, ente nepi ketahuan di mana ujungnya, di mana anuna bersudahan. Sampai kemudian ya capek Jibril, kemudian tanya kepada Allah, ya Allah, apakah, dia bilang, perjalananku ini untuk mengelilingi, dia bilang, surga ini sudah apa? Sudah semua aku kelilingi Allah, apa masih apa? Kata Allah, 1/10-nya pun belum. 1/10-nya pun belum kau tempuh, wahai. Dia bilang, ya Allah, dia bilang, walaupun aku tambahkan ya sayapmu, ya sayap Jibril itu luar biasa, banyak sayap Jibril. Kata Allah, walaupun aku tambahkan berlebih, berlipat-lipat dari sayapmu yang ada, dan tenagamu ku tambah kekuatan ini, tidak akan pernah kau sampai kepadanya. Lalu kemudian bertanya malaikat Jibril, apakah ada dari hamba-hambamu ya Allah sampai kepadanya? Dia bilang, apa kata Allah? 2 malam, 2 rakaat yang dikerjakan umat Nabi Muhammad di waktu malam, muntasafil lail. 2 rakaat yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad waktu malam, orang-orang tidur dia bangun sholat tahajud 2 rakaat ya sebelum dia salam, aku sudah sampaikan dia ke surga, aku, kata Allah. Subhanallah, betapa hebat ya, betapa agung umat Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan antum itu umat marhumah, umat yang dirahmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dirahimi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita nggak diazab secara langsung. Atadri, tahukah kalian wahai umat Nabi Muhammad, in ajnabtum, kalau kalian berbuat dosa di waktu pagi, ditunggu sama Allah sampai malam. Ditunggu sampai malam. Ya, sampai kapan? Ya, sampai dia mau bertobat sama Allah. Sampai malam ditunggu juga nggak minta tobat sama Allah. Besok belum dikirim bala sama Allah. Fantaziru ila ghadan, sampai keesokan harinya lagi ditunggu sama Allah.
Terus yom, yomen, salasa yom, usbu, syahr, sampai bertahun-tahun dinanti tobatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu paling rindu, ya. Allah itu menanti hamba yang mau bertobat kepada Allah itu dirindukan sama Allah Subhanahu wa taala. Rindu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu sama orang-orang ahli maksiat itu paling suka ngedengarkan orang maksiat kalau bertobat. Subhanallah. Apa kata Allah? Lebih aku rindukan suara tangisan mereka ketika mereka berdosa dan minta ampun, lebih aku sukai daripada orang-orang yang tiap malam mengangkat tangannya untukku. Maksudnya apa? Orang-orang soleh, orang ahli ibadah, kekasih-kekasih Allah. Nggak dihitung mereka sama Allah. Kenapa? Karena mereka mengenal Allah, mereka takut sama Allah. Tapi ada orang-orang yang tidak takut kepada Allah, ketika dia bertobat, mengeluarkan air mata, penyesalan yang luar biasa, disitulah Allah betul-betul senang dengan tobat hamba itu. Dinanti oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah katakan, lanjut, teruskan, teruskan, apalagi yang kau mau minta. Berarti Allah itu sangat memperhatikan sekali, memperhatikan orang-orang pendosa. Makanya ya, jangan pernah kalian-kalian pendosa-pendosa ya yang orang bilang bosen, ya, bosen. Ulah minta ampun kepada Allah. Antum bisa bayangkan, kita ini kan kebanyakan kadang-kadang tobat sambel. Ya. Malam ya Allah hampura ya Allah, besok bikin deui. Ngelakukeun deui dosa-dosa. Ya, itu dibilang tobat sambel. Ya, tobat ngelakukan, main-main sama Allah. Tapi saya tanya, apa karena ente main-main? Banyak kita lihat ada orang tukang minum, tiba-tiba tobat, sebulan terminum, akhirnya habis itu minum lagi. Ya, penjudi begitu pun, main perempuan begitu pun, kecanduan. Tapi apakah pernah Allah Subhanahu wa taala ketika dia tobat, ya, kemudian bikin lagi, dia tobat bikin lagi, kemudian Allah bilang, "Alah, anak enggak perlu sama ente." Enggak ada. Diterima sama Allah, ditengok sama Allah, dipandang sama Allah. Ya, nggak seperti kita. Ada orang bikin dosa, ya, bosan kita nak. Awas ente. Besok melakukan lagi, anak keluarkan dari kantor. Keluar dari pabrik saya. Dihitung kita sekali, dua kali, ulah tiga kali. Tapi kita berbuat dosa sama Allah beribu-ribu kali, tapi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan orang yang pernah berbuat dosa selama 60 tahun dosa kepada Allah. Antum tahu orang-orang yang mudnibin, orang-orang yang di luar agama kita, yang bukan ala dinil Islam, laisa ala dini Sayyidina Muhammad, yang mereka di luar agama Nabi Muhammad, kamar maksiatuh. Berapa banyak mereka bermaksiat kepada Allah? Berapa banyak mereka tidak sholat? Nggak pernah sholat mereka. Dari mulai balik orang-orang di luar Islam itu nggak pernah sholat sama Allah. Bahkan semua kemurkaan yang mereka lakukan. Tapi antum lihat, boleh kita katakanlah 50 tahun ya dia tidak berada dalam agama Nabi Muhammad. Tetapi subhanallah 50 tahun berbuat dosa, pendosa, penjudi, peminum, pemabok, ya, kemudian penzina. Ketika masuk ke dalam mendatangi seorang alim, kemudian bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-Islam. Begitu dia masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadatain ini, langsung dosanya yang 50 tahun lengit. Hilang, lenyap, tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis, ludas. Hebat. Hebat Islam. Luar biasa Islam ini. Subhanallah, 50 tahun tidak pernah berada di dalam agama Nabi Muhammad, tapi dia mengucapkan dua kalimat, belum melakukan loh, belum beribadah nih orang, baru mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadatain, begitu pentingnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 50 tahun dosanya habis pada waktu itu juga. Dalam hitungan menit itu juga lengit, hilang, tak berbekas. Subhanallah. Seperti bayi yang baru lahir. Kumaha antum yang Islam sepanjang hidup kalian, ahli masjid, ahli ibadah, ahli takwa, ahli subha,
Kumaha perhitungan sisi Allah. Sedangkan orang yang 50 tahun tak pernah mengenal agama Nabi Muhammad, maksiat kerjaannya, cuma mengucapkan kalimat syahadatain saja, langsung diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting ini agama, penting ini akidah, ya, untuk kita bisa memahami dan kita mengerti, ya, tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Nabi mengajarkan kita untuk berziarah kubur, menziarahi orang-orang meninggal. Makanya disyariatkan di dalam syariat Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang kita pahami tentang ziaratul kubur. Apa di ziarah kubur? Bagaimana cara ziarah kubur? At-taslim, mengucapkan salam alaihim. Kepada siapa? Kepada amwat, orang-orang yang meninggal dunia. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau dengan kalimat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Assalamualaikum dara qaumi mu'minin. Salam sejahtera untuk kalian penghuni, ya, pekuburan muslimin. Dar qaumul mukminin. Ya, kuburan itu dar, rumah. Kuburan itu rumah. Kelihatannya tanah. Ya, 2 meter kali setengah meter. Itu sebetulnya rumah orang. Rumah kita yang kita akan tinggalkan menunggu hari kiamat. Lamun kita meninggal besok, tunggu sampai kiamat nunggu di situ. Entah aya AC. Ya, entah ayah neman, entah ayah harim ente, hormah tak ayah, ya, pemajikan tak ayah, ya, yang ayah genderuwo di dalam. Ya, yang menakutkan, mubzi kalau kita orang-orang berdosa. Semua hal-hal yang tadinya kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang ente tadinya waktu di dunia, aduh embungan, aduh jauh ayah anu ngeus ayah kayak. Semua ayah itu cacing, ya. Maka dibilang apa? Kuburan itu baitud dud. Ya, rumahna cacing. Kenapa? Siap menanti ente, memakan ente. Tidak ada satu orang pun yang akan terlewatkan dengan itu. Belum lagi orang bilang, ya, sempitnya kuburan itu. Makanya kuburan itu akan memencet, ya, akan menindih, ya, kemudian akan menggepit siapapun yang masuk ke dalam, memecahkan tulang belulang. Antum tahu, kuburan itu kelihatannya 2 meter kali setengah meter. Kalau orang udah masuk, orang pendosa, itu semakin disempitkan dia, semakin sempit di dalam. Kalau orang baik dilebarkan, kelihatannya nampaknya begitu zahirna, tetapi batinnya luas sejauh mata memandang, kata Nabi Muhammad. Tahu antum kalau masuk di lapangan, ngelihat semua terbuka, kelihatan mata ente sejauh mata ente memandang. Sebatas mata ente bisa ngelihat sampai ke sana. Begitulah keadaan ente di kuburan. Tapi kalau ente orang bejat, orang durjana, kuburan ente semakin sempit. Makanya Sayyidina Utsman tuh kalau masuk kuburan itu, berziarah kuburan, kalau nangis di kuburan, nangis kalau ziarah Sayyidina Utsman. Untuk kayak kita ziarah kuburan ketawa-ketawa, warhan, ngobrol, ngalur ngidul, kumaha ya dunia, kumaha ya harga, kumaha sekarang anu, ngomong macam-macam tentang dunia. Di kuburan, orang-orang dulu, orang alim sampai sekarang, mereka itu kalau masuk di pekuburan zambal itu bakau. Nangis para kekasih Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Membayangkan bagaimana nasib orang, bagaimana kita ketika sakaratul maut bisa mengucapkan syahadat tuh. An-nutq bi syahadah apa enggak? Ada orang ahli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, matinya enggak pakai la ilaha illallah. Nauzubillah, suul khatimah. Untuk ngejamin ayat jelma seorang ustad diberek burung beo, tahu burung beo yang bisa ngomong. Diajarkan burung beo, "Assalamualaikum." Ya, pintar ngomong kalau burung beo. Apapun yang kita ajarkan diomongkan sama dia. Iya burung beo, iya ngelihat si ustadznya selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat syahadat diajarkan mereka. Tiap pagi si burung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha. Pintar tuh burung. Akhirnya mati burungnya. Matinya kenapa? Dikejar sama kucing. Ya, begitu dikejar sama kucing, mau dimakan sama si kucing, si juragannya si ustadz ngelihat burungnya, ya, nggak sempat lagi mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cuma teriak. Begitu dimakan, apa kata si ustadz? Ya Allah, anak takut akhir hayat anak seperti itu. Ahli zikir bisa zikir, ya, burung beona pinter ngucapkan fasih kayak manusia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kenapa ketika dikejar sama si kucing, ya, dihancur-hancurkan bulunya mau dimakan, tapi kok dia nggak keluar tuh kalimat? Subhanallah. Nangis sampai ngajar, nangis ngajar. Kata si murid, naon Ustaz, anak burung beo anak dimakan sama kucing. Ulah.
Jangan nangis. Besok kita akan dikirim lagi sama anak, diberi lagi burung beo. Insya Allah lebih ahsan dari awal. Bukan masalah itu yang anak tangiskan. Yang anak tangiskan, anak mikirkan burung anak tiap pagi mengucapkan kalimat syahadatain. Tetapi di waktu dia dikejar-kejar sama kucing, pohok lupa sama kalimat itu, nggak keluar, cuma kalimat rasa ketakutan. Anak takut nanti anak dicabut nyawa seperti itu. Orang. Ya, kalau orang bilang barometernya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala, perhitungannya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita masuk ke kuburan kaum muslimin, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kudu dibaca itu doa bapak-bapak kalau kita masuk ulah poho, ya. Penting doa itu. Ya, doa untuk kepada saudara kita yang muslim, ya. Kemudian setelah baca doa itu, ya, kemudian antum lana farad. Maksudnya apa? Kalian telah mendahului kami. Ya. Kalian penghuni kuburan geus duluan. Wa nahnu lakum taba, insyaallah. Ya, hari ke depan mungkin kami yang mau ikut. Ya, hari ke depan mungkin kami yang akan meninggal dunia, intaqala ila rahmatillah. Kita mesti begitu. Ya, hari ini kita ziarah, besok kita diziarahi. Hari ini kita nyolatkan orang, mungkin besok kita yang disolatkan. Hari ini kita takziah ngelihat, atau mungkin hari ini kita mandikan mayat, kafankan mayat, bawa ke masjid, bawa ke kuburan. Mungkin besok ente yang dibawa, ente yang dimandikan. Makanya jelma kadang-kadang mesti banyak mengukur diri di hadapan Allah. Hari ini orang bisa mandi sendiri, besok dimandikan. Hari ini bisa nyabunkan diri sendiri, besok disabuni ente. Hari ini bisa pakai baju sendiri, besok ente dikafankan. Ente bisa bergerak apa-apa ente. Hari ini ente bisa sholat, besok ada waktunya ente tidak bisa sholat, orang yang nyolatkan ente. Subhanallah. 4 perkara ini kalau ada pada diri manusia, maka dia saada dunia wal akhirah. Tapi kalau manusia lupa, ya, orang bilang dengan kematian, nggak ingat sama kematian, bahaya, waliyadzubillah. Kenapa bapak-bapak? Karena kematian selalu mengintai. Sesuatu yang paling dekat sama orang, ya, jadi jangan dikatakan sesuatu yang dekat itu hari esok, bukan. Sesuatu yang paling dekat sama kita itu kematian. Kematian paling dekat. Makanya malaikat maut itu setiap hari mengintai kita 70 kali. 70 marrah. Pikirkan wahai orang, sabraha menit. Setiap hari 70 bagi 24 jam. Berarti kita Allah setiap waktu ditengok, ditoleh. Hitungan menit kita ditengok oleh malaikat. Karena 70 kali bagi 24 jam. Jadi nggak main-main ya ikhwan. Anak ini dari rumah datang kemari diikuti sama malaikat. Diikuti sama malaikat. Antum yang duduk ditoleh terus sama malaikat 70 kali. 70 marrah fi kulli yawm. Malaikat maut itu mengintai kita, nengok, menoleh, memperhatikan tiap hari 70 kali. Makanya ulah banyak sabta-sabta hidup. Ya, ulah banyak guyon, ulah banyak bercanda hidup. Eling, ingat kita, ya, kalau duduk begini, kanan ayah malaikat, kiri ayah malaikat, depan ayah malaikat, di atas ayah malaikat, diteropong, dilihatkan kita, dipengok anu. Kadang-kadang malaikat kalau kita orang terbener, ya, gregetan malaikat, kesetu, cabut nyawa itu. Ketawa wae. Gitu kan orang. Kita tersadar, terbahak. Makanya Nabi Muhammad itu jarang tersenyum. Nabi itu lebih banyak menangis daripada tersenyum. Itu Rasulullah. Nah, kalau gotuah kita suri toladan, ya, imam besar kita, ya, Nabi Muhammad itu, ya, hidupnya seperti itu, fakaifa bina, bagaimana dengan kita? Kita ini dosa, orang-orang yang banyak dosa, bukan banyak amal, bukan banyak kebaikan, banyak dosa kita. Kalau orang-orang dulu mengatakan apa? Ya, Al-Imam, ya, orang bilang sahabat, ya, Sayyidina Abdullah, ya, Ibn Mas'ud. Siapa yang tidak kenal Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud itu, ya, mengerti, memahami Al-Quran, hafal Al-Quran. Dia tahu ayat itu turun sama Nabi di mana, di waktu apa, ya. Kemudian Nabi dalam keadaan seperti apa, jam-jamnya dia tahu. Itu Abdullah bin Mas'ud. Ya'riful ayah fima yanzil.
ya, dalam keadaan seperti apa ahwal Nabi Muhammad ketika ada sahabat, ada si anu, dia tahu tuh ayat turun, satu persatu ayat yang turun. Itu Abdullah bin Mas'ud, luar biasa, seorang sahabat yang dipuja oleh Nabi Muhammad SAW, ya, diagungkan oleh Nabi Muhammad. Tetapi apa yang antum lihat, sosok seperti Abdullah bin Mas'ud yang selalu muhasabahnya luar biasa, ya ikhwan. Beliau katakan apa? Mada nadimtu ala syai', aku nggak pernah menyesal, ya. Ma nadimtu ala syai', ya, misla nadami ala yaumin. Aku tidak pernah menyesal kecuali setiap hari, ya, yang suka aku sesalkan itu setiap hari gharabat fihi syamsun, ketika terbenam matahari. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ketika terbenam matahari, ya, orang bilang, baru dia bilang apa? Naqasat fihi umri, di situ umurku berkurang. Walam yazid amali, umur berkurang, amal bertambah. Itu yang perlu disesalkan. Jadi orang ini mesti menyesalkan setiap orang bilang matahari terbenam, ya, karena umur kita tuh berkurang di waktu maghrib. Kita diberi umur sama Allah, ya, fil ajali, ya, sudah orang. Ada kan orang bilang takdir mubram, mugayyad, ya, ada takdir yang mubram, ada mugayyad. Jadi orang bilang takdir orang kita ini dari mulai kita di dalam kandungan, ya, yuktab, sudah ditulis. Wa yuktabu rizquh amaluh, ya. Ya, itu kan orang bilang umroh, ya, orang bilang, ya, syagiyun au sa'idun, orang beruntung atau orang tidak beruntung, ahli jannah atau ahli nar, masih ayat di kandungan sebelum rojol keluar, sudah yuktab, ditulis. Rizkina ente nggak ditulis, ente tiap hari dapat cuman 200.000, udah 200.000. Ente tiap hari bisa 5 juta, ente tiap hari bisa 10 juta, kutiballah subhanahu wa ta'ala, sudah ditulis. Jodoh na ente kieu, ya, ente orang saadah, ente orang begini, ya, semua, ya, sudah tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qad kutiba. Nah, tinggal amal saja yang kita tambah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita nggak kurang-kurang nambah amal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, celaka kita nanti ketika kita berbaring di kuburan dan berhadapan dengan Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh. Wa inna insyaallah bikum lahikun antum lana farat wa nahnu lakum taba, ya. Kalian sudah mendahului kami dan insyaallah kami akan menyusul. Apa dikatakan di sini? Wa hasya sallallahu alaihi wasallam an yusallima ala qaumin la yasma'una wa la yaqilun. Hasya, ya, orang bilang enggak mungkin Nabi Muhammad nyuruh kita baca doa ini ketika mau ziarah kuburan, ya, kalau seandainya doa ini tidak membuat mereka mendengar dan merasakan. Hasya wa kalla. Berarti apa maksudnya? Nabi nyuruh kita ngedoakan begini, doakan kepada mereka karena mereka itu punya pendengaran, punya perasaan. Mereka tuh merasakan, tahu kehadiran ente, makanya Nabi suruh doa seperti ini. Ada orang-orang yang punya akidahnya agak nyelempeng dari kita, agak miring-miring, ya, agak terseok-seok, ya, akidah kebelenger, ya. Apa dia bilang gitu? Oh, orang geus mati mah mati we, bangke. Orang mati mah mati, tengedenge, tengedengerkeun. Wah, ajib ya. Luar biasa ini, ya. Lebih dari Nabi berarti ini orang kalau punya pemahaman-pemahaman seperti ini. Jadi dianggap ente kalau orang enggak kita perlu diziarahkeun. Ya, ziarah kubur tuh nggak boleh, ente nyembah-nyembah kuburan, ngapain datang-datang kuburan? Terus kumaha tuh? Makanya dulu ada orang ketika mau talkinkan orang jenazah, mau ditalkinkan, mau diajankan. Ulah diajankan. Nah, ingus mati. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salat. Wah, itu ayat itu no sadaqatun jariyah, au amalun yuntafa ilmun yuntafa bih. Ya, atau kemudian orang bilang waladun salih yud'alah. Kan tilu. Ya, kecuali 3 itu. Berarti dia bilang anu udah mati, anu nah iya. Kan di situ dijelaskan yuntafau bi au amalun yud apa waladun yud'alah, ya, orang bilang yud'alah berarti siapa? Anak, ya. Terus kemudian orang bilang ya sedekahun jariyah, sedekah jariyah yang mengalir terus waktu dia di dunia. Di situ kan dikatakan orang bilang, ya, orang bilang istilahnya yang orang bilang, ya, amal, ya, amal orang bilang
orang yang idza matu ibnu Adam, ya, in qata'a, ya, fil madhi, in qata'a amaluhu, ay apa? Amalul mayyit, amalna si mayit yang meninggal dunia, in qata'a, putus. Berarti amal ghairu nggak putus. Kan begitu pemahamannya. Ya. Ini hadis perlu dipahami, perlu mengerti kita. Jadi orang perlu pinter, ya. Nah, orang-orang yang begitu tuh orang bilang karena gagal paham. Ya, repot orang kalau gagal paham. Ya. Dia hadir majelis taklim tapi gagal paham, terpaham apa yang diuraikan sama guruna. Akhirnya jadi kebelinger, ngelieur orangna, ya, jadi orang ngaco, ya. Jadi agak gelok sedikit, ya. Kadang-kadang susah salah berguru. Padahal di situ hadisnya maknanya jelas. Idza mata ibnu Adam, apabila mati, ya, seorang anak Adam, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya. Amal saha? Amal si jenazah, amal si mayit, amal si fulan yang meninggal dunia digotong. Amalnya putus. Naon putus amalna? Geus salat ente salat deui. Zakat mah geus selesai urusan, sedekah selesai. Teu perlu puasa kalau Ramadan datang. Kenapa? Mati. Udah meninggal. Karena zakat buat orang masih hidup, sholat buat orang masih hidup, ya. Nah, kemudian begitu juga puasa untuk orang masih hidup, orang mati tak perlu puasa. Tanyakan di kuburan, puasa teh ente? Teu puasa, kirimkan makanan tadi dahar. Kan begitu. Ini pemahaman. In qata'a amaluhu, berarti amalul mayyit in qata'a. Kalau amal ghairuhu lan yanqati. Kalau seandainya dua-duanya, pasti Nabi nyebutkan dong. Ya, dijelaskan sama Nabi. Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu wa amalu ghairuh. Begitu kalau memahami hadis. Dari makna hadis letterleknya saja sudah keliru, sudah salah, ya. Jadi perlu dibenarkan mereka, ya. Nah, mereka yang nonton ini jadi paham nanti insyaallah yang salah-salah jalan, kembali yuk ke jalan yang benar, ya, kembali kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Supaya apa? Supaya selamat, ya, supaya tengacok, supaya tersempit hati ente, ya. Hati ini perlu lebar, perlu luas, ya. Orang meninggal perlu diziarahi. Kenapa? Mereka bukan bangkai binatang. Mereka manusia. Mereka ibu orang, mereka ayah orang, mereka banyak jasa kepada kita. Ulah kemudian orang bilang meninggal mereka harta warisannya dibagi-bagi sama yang terjadi warosa. Kemudian lupa kepada ibu. Saha orang lupa kepada orang bilang kacang lupa kepada kulit. Nah, tak boleh begitu. Kita makan bisa besar, dapat gelar dokter dari siapa? Dari mereka. Ziarahi dong, terima kasih. Sama seperti kita orang bilang diberek sama orang, nih motor berek ke Sipulan. Ya kita paling datang, syukuran jazakallah khair atas hadiahnya. Nah mereka banyak berbuat jasa kepada kita. Selalu dong kita terima kasih kepada mereka. Nggak bisa tiap hari mengucapkan terima kasih. Seminggu sekali hari Jumat datang ke kuburannya, doakan mereka, bacakan mereka, duduk di pusaran kuburan, bacakan Yasin, bacakan ayat-ayat, ya, supaya mereka merasakan tentram, enak, senang mereka. Gitu. Itu ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita sekarang berbicara tentang dalil-dalilna. Ya, apa sih dalilnya? Apakah hal min adillatin ala dzalik? Apakah ada dalil tentang itu semua? Disebutkan summa faqad ra'a Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Qubur. Disebutkan oleh Ibn Abi Dunya di dalam kitabnya Kitabul Qubur namanya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma min rajulin, tidak ada seorang pun, satu di antara kalian, yazuru qabra akhi, menziarahi, mendatangi kuburan saudaranya, fayajlisu indah, kemudian dia duduk, ya, di pusaran kuburan saudaranya, illa, kecuali, ya, ada istisnanya di sini, illa, kecuali istanasa, ya, bihi, siapa istanasa? Merasa senang, ya, si mayit dengan kehadiran kita, ya. Istanasa bihi, ya siapa? Al hadir, bihi domirnya kembali kepada yang datang menziarahi dia. Istanasa, farah, senang, alhamdulillah anak orang datang, terlupa tepoho ke umi, tepoho ke abah, farhan mereka yang di kuburan. Nah, ini hadisnya yang hadis sahih. Waruddat alaihi ruhu, seketika itu juga Allah kembalikan ruhnya ke jasadnya, dibalikan sama Allah.
Apa maksud Allah mengembalikan ruhna? Supaya dia bisa ngebalas salamna orang yang datang ke kuburannya, ya. Ruddat alaihi ruhu hatta yaquma min indah, sampai dia bangun, dia duduk, ya, di sisinya orang yang berziarah tadi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis lain Nabi bersabda, "Ma min rajulin yamurru bi qabri akhi." Tidak ada satu orang di antara kalian yang mendatangi kuburan saudaranya, ya, karena ya'rifu fid dunya fasallama alaih, sedangkan dia mengenalnya waktu di dunia kemudian mengucapkan salam kepadanya, illa ruddat alaihi ruhu, kecuali Allah kembalikan ruhnya si mayit tersebut, hatta yarudda alaihi salam, sampai bisa mengucapkan ngebalas salamnya orang tadi. Assalamualaikum ahlad diyar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu para mayit-mayit kalau diziarahi, ya, dikembalikan ruhnya oleh Allah, dia bisa mengucapkan salam. Makanya dikatakan orang yang meninggal dunia itu pendengarannya lebih tajam dari orang yang masih hidup. Kenapa? Orang yang sudah mati itu, ya, orang yang sudah mati, mereka sudah selesai urusannya. Nggak ada lagi taklifat, ya, nggak ada paksaan-paksaan dalam agama, nggak ada beban lagi mereka. Mereka nggak sholat lagi, nggak ngapa-ngapain. Sehingga apa? Mereka tinggal menanti hari kiamat. Makanya mereka tuh hitung-hitungannya lebih tajam dari kita. Matanya lebih tajam, kupingnya lebih tajam, rasanya lebih tajam mereka daripada orang-orang yang masih hidup. Kenapa? Orang yang masih hidup masyghul, sibuk sama dunia. Sedangkan orang yang mayat, sudah jenazah, nggak sibuk lagi sama dunia. Dia sudah sibuk mengukur-ngukur bagaimana nanti mahkamahnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita mesti paham, kita mesti mengerti. Wa dzakara Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad, ya, di dalam kitab Zadul Ma'ad dikatakan oleh Ibnul Qayyim fil kalam ala khasaisi yaumul jum'ah, berbicara tentang, ya, kekhususan, keistimewaan, kemuliaan kalau berziarah hari Jumat. Jadi kita itu, makanya orang-orang di Hadramut, Habib Umar bin Hafid, Habib Zain, kalau berziarah ke kubur Nabi itu lebih banyak di hari Jumat itu sampai ke Baqi. Kalau setiap hari Habib Zain itu selalu di Madinah, sholat subuhnya di Madinah, sholat maghrib sampai isya di Madinah. Nah, nanti orang bilang kalau ziarah Baqi itu, ya, ziarah Dorih Nabi itu tiap hari. Kalau ziarah Baqi itu khusus hari Jumat. Di habis sejarah ke Baqi, dari Baqi, ya, langsung menuju Masjid Quba, sholat duha di Masjid Quba. Itu rutinitas yang dilakukan oleh Al Habib Zain bin Ibrahim Smith si pengarang, ya. Itu kebiasaan yang dilakukan sama beliau, nggak pernah stop. Mau dia sehat atau dia sakit, tetap beliau lakukan itu, kontinu, luar biasa, ya, luar biasa ibadahnya. Kekhususan keistimewaan hari Jumat, annal mauta tadnu arwahuhum, bahwasanya mayat-mayat itu tadnu, ya, ini agrab, ya, kuriba, mendekat, ya, ruh-ruh mereka fi kuburhim, dalam kuburan-kuburan mereka, ya, wa tuawifa wa tuwafiha fi yaumil jum'ah, ya, ya, dan begitu kuat sekali di hari Jumat, ya. Fa ya'rifuna zuwarahum, mereka itu kalau hari Jumat tahu siapa yang datang, paham, ya fulan, ya anak orang, ya si anu, ini si fulan, oh ini murid saya, ini anu, tahu. Apalagi kekasih-kekasih Allah. Ini kita bicara buat orang-orang muslim, orang-orang beriman sama Allah. Kalau diziarahi sama keluarganya, anaknya, dia tahu pada hari Jumat itu. Lebih peka melebihi hari-hari lain. Jadi kepekaan mereka itu hari Jumat, ya. Jadi kalau orang bilang internet itu luar biasa, dia punya anunya, ya. Sinyal. Ya, signalnya tuh luar biasa, tajam sekali. Jadi ente sekali anu ngedownload, ya, beres cepat, kuat. Nah, itu di hari Jumat itu para mayat itu, mereka itu luar biasa pengenalan mereka, pekanya melebihi hari-hari lain dalam jumlah 1 minggu. Paling hebat itu. Kalah hari Sabtu, kalah hari Minggu, khusus hari Jumat itu. Paham, ngerti siapa yang datang, ya, dikatakan wa man yamurru bihim, siapa yang lewat, ya, numpang lewat aja tahu mereka. Wa yusallim alaihim, ada kan orang numpang lewat kirim salam, assalamualaikum, ya kan, ya, ya ahlul kubur, ya, itu bagus, ya. Wa yalqahum fi dzalikal yaum, dan orang-orang yang menemui mereka, menziarahi mereka, mendatangi mereka pada hari Jumat itu.
Faya'rifuna zuwarahum wa man yamuru bihim zalikal yaum aksar min ma'rifatihim fi ghairi minal ayyam, melebihi hari-hari lain, ya, kepekaan mereka. Wa dzakara Ibnul Qayyim aidan an Sufyan Ats-Tsauri qala balagani anid Dhahhak, ya, disampaikan kepada Al-Imam Ad-Dhahhak annahu qala, dia berkata, qala man zara qabra, ya, barang siapa yang menziarahi kubur yaumas sabti, pada hari Sabtu, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, tulu'i syam. Jadi kalau kita ziarah hari Sabtu habis sholat subuh, terus kemudian datang ke kuburan berziarah, itu masih mendapatkan keberkahan hari Jumat. Jadi si mayit itu, jadi orang kalau nggak sempet hari Jumat, nggak sempet, lagi pergi atau mungkin ada majelis, nggak sempet. Nah, hari Sabtu masih ada kesempatan itu, yang penting sebelum terbitnya matahari. Kenapa? Karena bekas kemuliaan hari Jumat itu masih ada. Subhanallah, ya, masih ada bekasnya. Apalagi yang malam Sabtu, ya, malam Sabtu nggak sempat pagi, nak, malam masih ada. Sampai kapan waktunya? Sampai terbitnya matahari. Untuk apa itu? Faqila lahu kaifa dzalik, bagaimana bisa seperti itu? Qala limakarimil yaumil Jumat, karena kemuliaan hari Jumat, ya. Jadi hari Jumat itu punya kemuliaan, kedudukan, ya. Kemudian ada ayat Al-Qur'an yang kadang-kadang, ya, dipakai dalil sama mereka-mereka, ya, mereka-mereka yang gagal paham ini. Ini ayat dipakai dalil mereka. Ya, surat Fatir ayat 22. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kan begitu kan? Sungguh engkau wahai Muhammad tidak bisa mendengarkan, ya, apa-apa yang ada di kuburan. Ya, begitu juga mereka-mereka orang yang di kuburan teh bakal ngedenge. Ini ayat, ya, dipakai sama mereka, dijadikan dalil sama mereka, ya, bahwasanya kalau kita datang ke kuburan, orang di kuburan tengah dengarkan, tengah denge mereka, selesai, gas urusannya, habis. Karena orang itu anggapan mereka apa? Ambil dari hadis tadi. Apabila mati anak Adam, semuanya terputus. Putus semua, nah, tinggal 3 saja tadi itu yang mereka katakan, tinggal 3. Yang lain mah putus, ya. Terputus berarti dianggap apa? Ente Al-Fatihah ila walidi. Saya kirim Fatihah kepada abah saya. Saya sedekah di masjid 10.000. Ya Allah, ini 10.000, ya, saya hadiahkan untuk abah saya atau umi saya. Umi 5.000, abah 5.000. Cuk, masukkan. Begitu kalau masuk masjid Tromol mah. Ulah nyari duit 2.000. Anu 2.000 ya. 2.000 mantep berarti atuh. Bawa 10.000, ya, tiap ke masjid, masukkan 10.000. 5.000 umi, 5.000 abah. Nyampe tuh? Nyampe. Kalau orang yang nggak percaya nyampe, tunggu weh kalau ente mati. Lihat weh. Baru ente tahu. Kalau sekarang belum ngerti, belum paham. Banyak ingkar. Nanti kalau sudah meninggal dunia baru. Ya, nanti ada orang mau talkin ke kuburan. Oh, ulah-ulah ditalkin. Buat apa ditalkin? Buat apa diazankan? Azan itu kan buat orang yang masih hidup. Kalau orang sudah mati, buat apa diazankan? Itu menurut ente. Ya, menurut ente. Karena kalimat azan itu bukan saja untuk orang panggilan sholat saja. Orang kebakaran juga kita disunahkan azan kok. Ada bencana, angin puting beliung, suruh takbir kita, nak. Ya, suruh azan. Allahu Akbar, supaya berhenti itu kebakaran, api-api berhenti. Ini hakiki, benar. Banyak orang praktekkan. Jadi kalau ada kebakaran, ulah ribut-ribut, ulah kentok, tong, ulah suruh satu orang takbir, apa azan, azan naik weh. Insya Allah orang bilang azan dikumandangkan dengan hati yang ikhlas, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selesai api. Banyak kejadian puting beliung, rumah lain semua kena, rumahnya terkena. Kenapa? Karena azan. Kalimat azan ini luar biasa. Orang yang di luar Islam saja bisa masuk Islam mendengarkan betapa luar biasanya azan itu. Belum mengerti arti loh mereka, tapi mendengarkan azan dikumandangkan. Kenapa? Karena dalam azan itu mempunyai keberkahan, nur, cahaya dalam azan itu. Lihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad, terketuk hati mereka ketika mereka mendengarkan azan. Bilal itu kalau azan semua sahabat menangis, bergetar mereka. Madinah itu betul-betul, ya, dianukan dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW ketika azan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi kalimat azan itu bukan saja untuk panggilan azan, ya.
Azan itu makanya bilang panggilan sholat itu apa? Panggilan sholat itu, orang sholat itu karena apa sih? Karena azan apa karena waktu? Waktu. Jadi orang sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib karena masuknya waktu. Lamun aya jelma azan tapi waktunya belum masuk, ente sah sholat ente. Aya jelma ya ngelieur geus bangun subuh, orang bilang anu ya tiba-tiba bangun tengah malam tiba-tiba teriak Allahu Akbar Allah. Orang dengar wah geus azan yuk salat subuh. Nggak tahu na belum waktu ngeliat wah belum masuk waktuna. Azan naon yuk. Mimpi orangna ya kan bangun tidur kaget langsung main ambil mic marbot di masjid ambil mic wah Allahu Akbar dipikir udah kesiangan. Orang salat yang ngedenge sah teh salatna teu sah karena salat as-shalah bidukhulil waqt masukna waktu bukan bidukhulil azan. Kalau azan cuma seruan bapak-bapak, azan tuh panggilan untuk salat hayya 'alas shalah. Lamun aya di kampung teh aya azan terus ente teh salat teu ngadenge ana azan. Lah kalau mati lampu kumaha tuh Pak teu salat tar dulu Bu teu kedenge ieu azan ieu Pak jam 2 Pak ulah main-main, ya azan teh kedenge, ulah tunggu sama dia, asar baru kedenge azan, baru sholat Pak, iya mah azan, sholat asar, duhur mah teh sholat berarti. Ini menunjukkan sholat itu menurut waktu, masuknya waktu, dukhulil wakti, kan begitu dalam fikih, bukan ya azan, ya bukan panggilan azan. Azan itu cuma seruan ya. Jadi kalau ada orang sholat tak ya azan sah tuh sholatnya ya sah tuh. Memang orang bilang azan itu kalau tidak dipakai membatalkan sholat itu keluar angin iya batal sholat kan ada nawaqidul wudu. Itu pentinglah kita belajar fikih ya, mengerti fikih. Kita lanjutkan ya. Ini ayat turun qala Ibnul Qayyim fi kitabir ruh, dalam kitab ruh. Ayat ini ya inna siyaqal ayat yadullu alal murad annal kafir al mayyita qalbi la taqdiru ala isma'ihi ya sama'an yantafi'u bih kaman man fil kubur la taqdiru ala isma'ihi sama'an yantafi'u bih walam yurid subhanahu wa ta'ala ya ashabal kubur la yasma'una syai'an albatta. Maksudnya ini ayat sesungguhnya mereka yang mati itu tidak mendengarkan ya wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, engkau tidak bisa orang-orang yang dalam kubur itu jadi mendengar wahai Muhammad. Maksudnya apa? Mereka orang kafir ya, mereka orang kafir yang waktu mereka mati ya mereka waktu meninggal dunia hatena mereka mati ya al mayyitul qalb. Jadi orang kafir yang hatinya mati ya, hati mati. Kenapa? Jangankan orang bilang sudah meninggal, masih hidup aja teu ngadenge. Abu Jahal teu ngadenge sama Nabi Muhammad. Apa? Kalau mau ditanya, berjumpa teu sama Nabi Muhammad? Berjumpa. Hidup di zaman Rasulullah, tapi teu ada hidayah. Tidak kena hidayah. Begitu juga Abu Lahab, tidak mendapatkan. Melihat Nabi Muhammad. Jadi tidak semua orang yang melihat Nabi Muhammad itu menjadi sukses dia pada waktu itu. Seperti mereka, Abu Jahal hidup di zaman Rasulullah. Dia ada di zaman Nabi Muhammad, bahkan sering ketemu sama Nabi Muhammad, tapi tidak dapat hidayah dari Allah. Apakah kita ini tidak beruntung? Nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad, nggak hidup di zaman Nabi Muhammad, tapi kita musliman, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu hidayah yang luar biasa. Hidayatul Islam adalah cahaya yang luar biasa sekali Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ayat ini ya menjelaskan sesungguhnya mereka-mereka yang tidak mendengar itu adalah mereka-mereka orang kafir yang hatinya mati. Ya, tidak bisa mendengarkan. Tetapi orang-orang muslim yang beriman ya, mereka mendengarkan apa yang disebutkan di depan mereka atau apa yang kita ucapkan di depan mereka, mereka sesungguhnya mendengarkan. Ingat Nabi Muhammad ketika berziarah kepada mereka-mereka yang meninggal ya di perang Uhud, ya, apa yang mereka orang bilang syuhadail Al-Badar yang 313 jumlah mereka. Nabi itu ketika lewat Nabi berdialog dengan mereka.
Kaifa wajadtum, apa yang kalian dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Mendapatkan keberkahan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Nabi Muhammad berdialog kepada orang-orang di kubur sedangkan orang itu tidak mendengar. Tidak mungkin Nabi Muhammad suruh kita mengucapkan salam kepada orang kuburan dengan orang bilang sigohnya sigoh mukhatabah. Tahu antum sigoh mukhatabah? Ada yang diajak dialog, ada yang diajak ngomong. Kan kita ngomong, Assalamualaikum ya darul qaumil mu'minin. Berarti diajak ngomong ini orang mukhatabah. Berarti apa? Berarti mereka yasmaun, mendengarkan dan mereka merasakan kehadiran kita, ya. Mudah-mudahan pembahasan ya kita pada malam ini ya ada manfaatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu berjalan dalam syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan insyaallah ya pada bulan yang akan datang kita lanjutkan kembali pembahasan akidah al-ajwibah al-ghaliyah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah berikan segala hajat-hajat kita diqadha oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang bersarang di dalam tubuh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Hadirin, sebelum saya tutup, saya ingin memberitahukan betapa pentingnya menghadiri majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Para ibu-ibu hadirin ya yang hadir di tempat ini, janganlah kalian merasa rugi kalau menghadiri majelis-majelis ilmu. Kenapa? Majelis ilmu ini sangat berharga, mahal harganya, nggak bisa dibeli dengan uang. Kalau Allah kusyifal ghita, kalau dibuka sama Allah, bagaimana kehebatan majelis ilmu. Kalian akan berebut-rebutan untuk membeli karcis untuk bisa duduk di majelis ilmu. Kalau dibuka sama Allah anugerah ya, keistimewaan yang ditampakkan oleh mata kita tetapi tidak tampak di mata kita. Kenapa? Rahmat minallah Subhanahu wa taala. Kalau tampak, ente nggak bakal bisa duduk di depan, dapat di belakang, nggak bisa mungkin di atas genteng. Ya, nggak bisa lagi mungkin ente nggak selamat sampai kemari. Kenapa? Bunuh-bunuhan di luar. Kenapa? Karena orang semua mau di barisan yang di depan. Tetapi karena rahmat Allah ditutupkan anugerah ini semua, ditutupkan supaya ente berlomba-lomba. Ya, fastabiqul khairat, kata Allah, berlomba-lombalah kalian untuk kebaikan. Lauku syifa, kalau dibukakan nggak bakal dapat tempat. Subhanallah. Guru ana berapa kali? Kalau keberadaan kalian duduk segala macam, sholat malam segala macam, berada di sop-sop awal, kalau Allah perlihatkan sama ente, nih kalau duduk di kalau berbaris sholat di sop depan, pahalana kieu, malaikat kieu. Apa kata dalam hadis Nabi Muhammad? Kalau ditunjukkan bagaimana pahala sholat subuh orang-orang yang berada di sop depan, ditunjukkan sama Allah. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadisnya? Niscaya kalian akan datang ke masjid dengan merangkak. Bayangkan, atau dalam keadaan sakit ngerangkak. Ini masih bisa jalan sama kaki ya, tapi embungan kadang-kadang subhanallah, nggak mau ke subuh ke masjid, mau di sop-sop yang pertama, mau di belakang. Kenapa? Nggak diperlihatkan pahala orang yang ada di depan. Kalau diperlihatkan, wah, berebutan kata Nabi Muhammad, ente orang sayaqtatulun, akan saling bunuh-membunuh. Fayuqatiluna ba'dukum ba'dha, saling bunuh-membunuh. Ulah ente, tarik lagi, ulah yang sampai depan, tarik, bunuh lagi, tusuk. Yang penting ente bisa sampai depan. Sampai kayak begitu kalau diperlihatkan. Siapa yang bicara ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kesempatan-kesempatan yang seperti ini ibu-ibu dan hadirin, ambil kesempatan ini. Belum tentu umur kita masih ada di hari-hari esok. Mumpung ada kesempatan, lakukan itu. Satu yang ingin saya beritahukan, walaupun sebetulnya ada 3 keistimewaan hadir di majelis ilmu, tapi malam ini cuma satu saja saya beritahukan. Ketika Nabi Muhammad memanggil ya seorang sahabat Ibn Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat yang dicinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil sama Rasulullah. Ta'al ya Ibnu Mas'ud, kemari ente. Untuk apa dipanggil Ibnu Mas'ud? Ya, Nabi ingin memberitahukan sesuatu kepadanya. Apa kata Nabi? Ya Ibnu Mas'udin, julu suka saatan, duduk ente sesaat,
fi majlisi ilmin, di dalam majlis ilmu, la tamassuhu qalaman, ente enggak bawa pulpen, wala taktubu harfan, ente juga enggak bawa buku buat nulis, khairun laka, lebih bagus buat ente, min itqi alfi raqabah, daripada ente memerdekakan 1000 budak. Jadi duduk-duduk di majelis ilmu begini lebih untung, lebih berharga, ya, lebih punya kedudukan, ya, lebih dihitung oleh Allah daripada ente memerdekakan 1000 budak. Satu budak aja belum tentu bisa kita merdekakan. Sabaraha hargana? Ini 1000 budak. Cuman duduk sesaat saja di majelis ilmu. Kumaha lagi kalau ente duduk berjam-jam? Ya, apa tidak luar biasa yang kita dapatkan? Itu anugerah yang ingin Nabi beritahukan kepada seorang sahabat Ibnu Mas'ud, supaya beliau tidak pernah, ya, gaib, ya, di majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang hadir di tempat ini orang-orang yang muhibbina li talabil ilmi, cinta untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Habib Muhammad Nasir Assegaf dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, diberikan kesehatan wal afiyah jasmani dan rahaninya, dijaga anak keluarganya, dijadikan anak-anaknya penyambung lisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang saleh dan salehat. Mudah-mudahan Allah kembangkan majelisnya, diberikan nur cahaya di majelis ini, mudah-mudahan membanggakan hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan segala hajat kita diqadha oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan cahaya sanubari oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.